Halo semuanya, kembali lagi di channel ini. Kali ini akan membahas salah satu pertandingan yang paling banyak menyita perhatian, yaitu pertemuan antara timnas Indonesia U17 melawan Brasil U17 di ajang Piala Dunia U17. Pertandingan ini bukan hanya soal skor di papan, tapi juga soal bagaimana mental, strategi, dan keberanian anak-anak muda Indonesia diuji menghadapi raksasa sepak bola dunia. Mari kita mulai dari awal. Begitu peluit pertama berbunyi, Brasil langsung menunjukkan identitas mereka: permainan cepat, presisi umpan, dan penguasaan bola tinggi. Tidak tergesa-gesa, tapi juga tidak memberi ruang bernafas. Mereka berputar bola dari kiri ke kanan, dari belakang ke depan, seolah-olah sedang membangun ritme musik samba di lapangan. Indonesia tidak terkejut, mereka sudah tahu itu akan terjadi. Bukan dengan menyerang membabi buta, Indonesia merespon dengan pertahanan terorganisir, jarak lini depan tidak jauh, permainan tidak mudah terpancing, dan pressing dilakukan di momen yang tepat, bukan asal maju. Itu poin penting, timnas Indonesia tidak gugup. Dan ini hal yang selalu sering terjadi masalah ketika menghadapi tim besar. Strategi Indonesia di pertandingan ini, Indonesia terlihat jelas punya rencana. Fase bertahan, fokus menjaga area tengah agar gelandang Brasil tidak bisa menusuk dengan mudah. Fase menyerang, ketika merebut bola, Indonesia segera melakukan transisi cepat ke depan melalui sayap. Taktik ini logis, Brasil biasanya memainkan fullback sangat tinggi. Itu berarti ada ruang di belakang mereka. Indonesia mencoba memanfaatkan celah itu. Dan benar, beberapa kali Indonesia sukses masuk ke area berbahaya. Tidak banyak, tapi setiap peluang tercipta karena proses, bukan kebetulan. Ini menunjukkan kematangan bermain, keberanian duel yang patut diapresiasikan atas keberanian anak-anak muda dalam duel 1 lawan 1. Mereka tidak mundur, tidak takut di tackling, tidak takut body contact. Beberapa kali pemain Brasil mencoba mengadu skill individu, menggocek, mengajak duel, tapi back dan gelandang kita tetap tenang. Mungkin tidak selalu berhasil memberhentikannya, tapi yang penting adalah keberanian untuk tidak mundur, dan itu jelas. Mental seperti ini adalah fondasi sepak bola masa depan. Kiper dan garis pertahanan menampilkan kiper Indonesia di laga ini layak dipuji. Dia tidak hanya menunggu di garis gawang, tapi berani keluar menyapu bola, mempersempit sudut, dan membuat penyerang Brasil berpikir 2 kali sebelum menembak. Sementara itu, dua bek tengah kita bermain rapat. Mereka menjaga area, bukan menjaga permainan. Ini penting sekali melawan tim besar seperti Brasil yang jago memancing lawan keluar dari posisinya. Ada momen-momen di mana pertahanan kita benar-benar seperti tembok yang tidak bisa mudah ditembus meskipun tekanan Brasil datang bertubi-tubi. Brasil tetaplah Brasil, namun sepak bola itu seringkali ditentukan oleh detail kecil. Brasil adalah tim yang sudah terbiasa dengan intensitas tinggi dan skema variasi serangan yang kaya. Mereka sabar terus memutar bola, menunggu celah, menunggu satu titik lengah. Dan pada momen itulah gol datang. Gol Brasil bukan sekedar soal kecepatan atau kekuatan, tapi soal timing penggerakkan, umpan yang tepat sasaran, serta finishing yang berkualitas. Sulit untuk menyalahkan pemain Indonesia dalam situasi seperti itu. Terkadang lawan melakukan semuanya dengan sangat baik, dan kita hanya bisa mengangguk, menghormati. Reaksi Indonesia setelah kebobolan yang paling menarik adalah reaksi setelah kebobolannya. Tidak panik, tidak ada kekacauan, tidak ada kepala tertunduk. Indonesia tetap dengan rencana yang sama. Disiplin bertahan, serangan balik cepat, sabar membangun peluang. Ini mental yang matang. Dulu kebobolan dari tim besar bisa membuat mental runtuh, tapi kali ini berbeda. Ada keyakinan. Serangan Indonesia yang membayangkan beberapa kali Indonesia hampir mencetak gol. Ada momen ketika pemain sayap Indonesia berhasil melewati fullback Brasil dan masuk ke kotak penalti. Ada cutback yang sempat memaksa kiper Brasil bekerja keras. Ada tembakan dari jarak jauh yang melesat dengan percaya diri. Momen-momen ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya bertahan tetapi juga berani menyerang ketika kesempatan datang. Dan ini adalah pertandingan besar Indonesia bisa berkembang menjadi tim yang
tidak hanya bereaksi tapi juga menciptakan. Perbedaan yang terlihat, perbedaan sebesar dalam pertandingan ini ada pada kecepatan berpikir dan pemahaman ruang. Brasil bergerak seperti satu tubuh. Pemain mereka tahu kemana rekannya akan pergi bahkan sebelum bola datang. Indonesia mulai ke arah sana, tapi perjalanan masih panjang. Namun fondasi sudah ada, disiplin, kerja keras, keberanian, identitas permainan yang sangat jelas. Dan itu lebih penting daripada skor sementara. Kesimpulan utama pertandingan ini mengajarkan kita 3 hal. 1. Indonesia sudah berkembang jauh, tidak lagi inferior, tidak lagi takut nama besar. Perbedaan kualitas teknik dan pengalaman masih ada, dan itu adalah hal yang bisa dikejar melalui latihan, kompetisi, dan jam terbang. Generasi ini punya mental juara, dan mental juara seringkali lebih penting daripada bakat itu sendiri. Brasil mungkin memenangkan pertandingan, tapi Indonesia menang dalam pembelajaran, menang dalam mentalitas, dan menang dalam pendewasaan permainan. Jika generasi ini terus dijaga, diberi kompetisi, diberi kepercayaan, masa depan sepak bola Indonesia tidak lagi hanya mimpi. Ia sudah mulai terbentuk. Terima kasih sudah menonton. Jika kamu suka analisa mendalam seperti ini, jangan lupa like dan dukung channel ini. Sampai jumpa di pembahasan pertandingan selanjutnya guys. Salam sepak bola, salam Garuda.